Sakit semuanya, Perutnya mules nggak? Pusing. Atur nafasnya Bu, tarik nafas ya. Atur nafasnya. Ibu yang tenang dulu. Yang tenang Ibu. Mules perutnya? Iya. Rin, apa Rin? Ini udah dengan Ibu Intan Bu, dengan G1 P0A0 dan sudah 35 minggu. Ibu udah pending eklampsi rujukan dari bidan. Sudah KPD 2 jam yang lalu. Tensi terakhir 200/120. Tapi udah konsul ke DPJP, sudah dapat loading MGSO4 di UGD. Sekarang terpasang loadingnya 4 gram. Sekarang terpasang MGSO4 8 gram, 40%. Cuman ibunya masih ngeluh kesakitan ya, pusing juga. Ibu istighfar dulu ya Bu ya. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Sabar dulu ya. Istighfar ya. Ibunya harus relax. Relax dulu. Yuk. Relax dulu ya. Padlu. Assalamualaikum, dokter. Punten, Vivi dari Rumah Sakit Al-Islam bagian HCUMP. Dok, maaf mau lapor pasien dokter Ibu Intan dengan G1P0A0, grafida 35 minggu dan impendi-eklampsi barusan kejang dok. Tensi terakhirnya 200/110, kemudian heart rate-nya 112 kali per menit, respirasi 24, kemudian suhunya 37. BJA-nya terakhir diobservasi 80 kali per menit dok. Bagaimana dok, ada advis? Oh iya, siap. Saya ulangin lagi dok ya. Siapkan SC Sito, beri Valium 1 ampul IV Plan. Oh iya, siap dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, PT Punten dari HCUMC dengan Vivi. Mau lapor ya, mau siapin SC Sito. Ini dengan Ibu Intan dengan G1P0A0, grafida 35 minggu. Ibu KPD 2 jam yang lalu, ulangan ketubannya mekonium encer. Dari dokter Delia TBBA-nya 2000 gram. Ibunya sekarang eklampsi, tapi sudah diberikan valium 1 ampul IV. Oh iya, ya siapa tuh no teteh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ari bisa dibantu? Oh iya teh, ibu siapa? Berapa tahun? Usia gestasinya? G berapa? Jumlah janinnya teh? Oh, kalau ketubannya gimana teh? Ketubannya hijau encer, udah pecah duluan? Udah jam yang lalu. Ada faktor resiko yang lain? Diulang ya teh, Nyonya Intan 32 tahun, G1P0A0, 35 minggu, ketuban sudah pecah 2 jam yang lalu, warnanya hijau encer, janinnya tunggal, TBBA-nya 2 kilo, ibunya impending eklampsi, gawat janin, sudah dapat MGSO4 dan diazepam. Ya, nanti disiapkan ya teh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum dok, punten sama Ari Peri. Ini teh mau ada rencana SC Sito, indikasi eklampsi, gawat janin, prematur. Nyonya Intan 32 tahun, G1P0A0, 35 minggu, ketuban pecah 2 jam yang lalu, warnanya hijau encer, janinnya tunggal, TBBA-nya 2 kilo. Siapkan dok? Oh iya, mangga. Nuhun dok, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dengan Dr. Wedi. Saya dapat informasi dari ruang nursery
ada rencana tindakan operasi pada istri Bapak ya Bu ya, Pak ya, itu Ibu Intan ya. Jadi begini Pak, berdasarkan kajian kami dari informasi dari kebidanan, Ibu tuh mengalami kejang-kejang akibat dari tekanan darah yang meningkat akibat kehamilannya. Tadi udah ada penanganan yang dilakukan oleh dokter kebidanan. Yang ingin saya sampaikan bahwa bayi akan dilahirkan, akan dilakukan tindakan operasi sesar ya Pak ya. Nah ini tentunya dengan faktor resiko yang dialami oleh ibu, ini juga berdampak pada janin yang akan dilahirkan. Nanti ada kemungkinan bayi atau janin yang akan lahir ini akan mengalami gangguan pernafasan. Jadi nanti kondisi yang sangat harus diantisipasi dari awal. Kita akan melakukan tindakan resusitasi atau membantu bayi bernafas. Ya mudah-mudahan nanti berhasil. Tapi tentunya ini juga kembali lagi lihat kondisi bayi. Ya kemungkinan terburuknya mungkin setelah dilakukan tindakan, mungkin bayi harus diobservasi di ruang intensif supaya hidup tidak. Nah jadi itu mungkin Pak, saya minta izin kepada Bapak untuk melakukan tindakan resusitasi untuk pada bayi yang akan dilahirkan. Bayi baik-baik saja dok. Justru itu Pak, kalau kondisi ibunya nanti dokter kebidanannya yang akan mengobservasi. Saya dokter anak nanti akan melakukan tindakan resusitasi yang tersebutkan tadi. Baik. Oke. Gimana Pak, ada pertanyaan Pak? Cukup ya? Ya kalau dirasakan cukup, saya minta tanda tangan inform consent untuk menyatakan persetujuan tindakan pada Bapak. Ini tolong diisi Bapak identitasnya dan pernyataan menyatakan menyetujui untuk dilakukan tindakan atas bayi yang akan dilahirkan. Dan kemudian setelah Bapak baca dengan seksama dan paham, baru kemudian dilakukan penandatanganan selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan tadi dapat kabar dari ruang VK, ada rencana partus Ibu G1 P00, usia gestasi 35 minggu. Cairan ketuban sudah dipecahkan sekitar 2 jam yang lalu, mekonial encer. Kemudian janinnya tunggal, taksiran janinnya 2 kilo. Faktor risikonya ibunya mengalami eklamsi. Nah, tadi ibu sudah mendapatkan MUSO 4, clouding, kemudian juga ketika kejang diberikan valium. Sebelumnya juga sudah memberikan MUSO 4. Yang penting perlu diinformasikan janinnya sudah mengalami distress janin berat. Tadi heart rate di janinnya udah 100 kali per menit. Rencana ibu akan dilakukan sesar, situ indikasi gawat janin pada ibu eklamsi dan prematuritas. Saya bantu-bantuan teman-teman sekalian untuk melakukan sebagai tim resusitasi. Nanti untuk pembagian tugas saya leader, nanti mengelola airway breathing, Dr. Burhan di sirkulasi, kemudian Eti di drug equipment, kemudian Nikmal di dokumentasi. Selanjutnya Ari nanti ke ruang OK untuk menerima bayi dan menjadi tim support dari tim. Oke. Kita lakukan briefing untuk delegasi tugas ya. Nanti Ari ketika menerima bayi, evaluasi kaitan dengan apakah bayi cukup bulan, kemudian apakah tonus otot baik, kemudian apakah bayi bernafas atau menangis. Nah, nanti dari informasi Ari saya akan respon. Nah, tampaknya kalau ngelihat dari kasus tadi, tampaknya bayi akan lahir dengan kondisi tidak bugar. Ya, bayi tidak akan menangis dan kondisi ototnya tampaknya jelek. Kita lakukan langkah awal resusitasi. Ya, tugas pertama Nikma mencatat waktu kelahiran. Kemudian nanti bayi akan diletakkan di meja resusitasi, dihangatkan, diposisikan. Kita lakukan pengisapan lir dari mulut dan hidung. Ya, kemudian dilakukan mengeringkan, dokter Burhan nanti bantu mengeringkan bayi dari bawah ke atas, ke atas ke bawah.
kemudian dimiringkan, sekaligus dilakukan stimulasi. Nah, jangan lupa sisihkan kain yang basah, kemudian dilakukan reposisi. Kita evaluasi bayinya, apakah bayi apnea atau menggap-menggap. Kalau lihat kondisi tadi, tampaknya bayi akan mengalami tidak bernafas. Yang berikutnya kita lakukan ventilasi. Nanti saya lakukan ventilasi. Eti nanti pasangkan pulse oximetry di lengan sebelah kanan. Dokter Burhan membantu saya melihat pengembangan dada dan juga di double check dengan mendengar suara pernafasan paru kiri dan kanan. Nah, kalau ternyata dada mengembang, suara pernafasan ada, saya memulai ventilasi bersama dengan Dokter Burhan mengecek denyut jantung bayi selama 6 detik. Saya memulai ventilasi. Nanti Dokter Rikmah tolong ingatkan saya 15 detik pertama ya untuk mengevaluasi ventilasi. Yang dilakukan Dokter Burhan nanti melihat pengembangan dada dan mengecek denyut jantung janin. Yang saya ingin respon adalah peningkatan atau penurunan dari denyut jantung bayi tersebut. Kalau bayinya ternyata dada mengembang, denyut jantung meningkat, saya melanjutkan ventilasi sampai 3 detik. Kemudian dievaluasi heart rate dan saturasi. Untuk saturasi tampaknya 1 menit biasanya belum mulai terdeteksi. Biasanya kita lihat heart rate aja. Kalau ternyata heart rate-nya tidak mencapai target atau menurun dari yang sebelumnya, kita lakukan koreksi ventilasi. Tolong Bu Durbuan pastikan pengembangan dada. Bila dada tidak mengembang, kita lakukan koreksi dengan memperbaiki sungkup dan reposisi. Kemudian lihat lagi pengembangan dada. Kalau ternyata masih belum mengembang, nanti berikutnya dilakukan pengisapan lendir dari saluran pernapasan. Ya, nanti dilakukan oleh Eti di equipment. Kemudian saya akan bukakan mulut, dilakukan ventilasi berikutnya. Apakah dada mengembang? Kalau ternyata dada tidak mengembang, saya akan menambahkan tekanan. Kalau dada tekanan meningkat, ventilasi selesaikan selama 30 detik. Di evaluasi berikutnya dilakukan cek heart rate dan saturasi. Nanti kita lihat responnya, tampaknya juga akan menurun. Berikutnya nanti kita, kalau masih menurun, kita lakukan intubasi. Untuk intubasi, saya minta bantuan Eti untuk mempersiapkan intubasi, Dokter Burhan untuk memberikan oksigen bebas. Nanti kita lihat langkah intubasinya, tahapan berikutnya. Selesai intubasi, lanjutkan ventilasi selama 3 detik. Maka kalau misalnya setelah 3 detik, apabila heart rate masih di bawah 60, kita lakukan kompresi dada, kombinasi dengan ventilasi dengan rasio 3 kompresi 1 ventilasi. Dilakukan selama 1 menit. Dicek heart rate ternyata masih di bawah 60 heart rate, kita masukkan pemberian adrenalin. Adrenalin pertama via endotracheal saja, nanti dengan dosis 0,5 sampai 1 cc per kilo ya. Nanti kita lihat responnya. Nanti kalau misalnya pun tidak meningkat, kita siapkan untuk akses vaskuler via umbilikal. Baru kemudian kita berikan adrenalin via umbilikal, itu yang paling target kita. Itu ya briefingnya. Cukup dipahami, dimengerti. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu kita siapkan alat-alatnya. Nah, sesuaikan dengan fungsi dari tim. Oke ya? Ya, nyalakan infant warmer. Skin temperature di set di 36,5 derajat Celcius. Kemudian kain yang kering hangat 3 lapis, 1 bantal untuk bahu, dan kemudian kain untuk alas dan untuk mengeringkan. 1 untuk menerima bayi, 1 alas yang untuk menerima bayi ya. Ya, dan topi. Oke. Ya, Dokter Burhan, siapkan suction, tekanan suction 8 ya. 8. Cek Dokter Burhan. Oke, siap berfungsi. Oke, ya ini berikutnya siapkan balon yang mengembang sendiri.
Kemudian sungkup disiapkan untuk yang cukup bulan dan kurang bulan. Kalau lihat dari kondisi bayinya kurang bulan, siapkan sungkup yang kecil. Juga siapkan reservoir, udah disiapkan. Nanti kita mulai ventilasi dengan oksigen 21%, jadi tidak harus dipasangkan, tapi kita siapkan. Sumber oksigen sudah disiapkan. Sumber oksigen disiapkan dari oksigen sentral. Ada alirannya? Ada. Oke ya. Oke. Ini memang ada tambahan dengan menggunakan blender oksigen di set di 21%. Oke. Tipis resusitator atau dengan merek Neopav disambungkan dengan sumber oksigen 10 liter per menit. Nanti disettingkan dari mulai tutup berat dua-duanya. Oke. Disettingkan sekalian aja ya, kita settingkan. Tutup dulu, iya, maksimumkan. Kita set di maksimum pressure relief di 40, dikunci. Kemudian tekanan inspirasi di set di 25 dengan tekanan PEP lepas di 5. Oke. Dan berfungsi 25 lagi ya, 25. Oke, berikutnya kita siapkan laryngoskop dengan daun lurus atau Meller. Kita cek alatnya dan ternyata berfungsi, disimpan tempat yang bersih. Kemudian minta endotracheal tube, tadi TBBA nya 2 kilo, jadi kita menggunakan nomor 3 ya. Nomor 3 ini endotracheal tube dengan pipa lurus dengan ada tanda pita suara, disambungkan dengan mandrin. Dengan mandrin dimasukkan ke dalam endotracheal tube, jangan sampai terlalu dalam. Kemudian simpan di tempat yang bersih. Berikutnya kita siapkan juga plaster untuk fiksasi dan kemudian meteran untuk mengukur kedalaman ETT dengan mengukur jarak hidung, septum hidung ke tragus. Oke, untuk antisipasi tetap kita juga siapkan ETT dengan ukuran di bawahnya nomor 2,5 dan di atasnya 3,5. Gitu. Alat untuk memonitor sirkulasi, ini ada pulse oximetry dengan probe khusus untuk bayi, dan berikutnya adalah stetoskop. Berikutnya kita siapkan akses vaskuler, umbilical vein catheter. Ini ada umbilical catheter, kemudian ada 3-way stopcock dan umbilical set. Ya, nanti kita siapkan untuk akses vaskulernya. Berikutnya kita siapkan obat-obatan. Ini ada epinephrine dengan konsentrasi 1/1000. Nanti kita larutkan, diencerkan dengan NaCl sehingga larutannya menjadi 1/10.000. Coba minta yang 10%. Cara melarutkan epinephrine, kita ambil sput yang 10 ml, epinephrine-nya dipecahkan. Ambil epinephrine 1 cc. Ya, berikutnya dilarutkan dengan NaCl, tambahkan 9 ml, jadi total jadi pengenceran 1/10.000. Oke, setelah sampai 10 cc, berikutnya kita dilabelkan, dikasih label adrenalin 1/10.000. Oke, berikutnya ambil spet 1 cc,
Untuk pengambilan adrenalin via IV, bukakan. Sorry. Tolong udah kirim. Ya, ini tolong dikasih label. Udah cukup aja, dikasih label 1/10.000. Ya, kasih label juga adrenalin 1/10.000. Berikutnya untuk yang adrenalin ET dengan speed 3 cc. Adrenalin ET ya, coba nih simpen. Oke, minta label lagi ya, kasih label adrenalin 1/10. Untuk via ET oke, siap ya. Berikutnya ETI ini bayi TBBA 2 kilo ya. Jadi untuk nanti kalau memberikan adrenalin via ET, kita kasih dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilo atau 0,5 sampai 1 cc per kilo. Kalau TBBA 2 kilo berarti kasih 1,5 cc ya. Kalau nanti akses vaskuler terpasang, berikan adrenalin via IV, dosisnya 0,1 sampai 0,3. Kita kasih 0,4 cc gitu ya. Nanti juga kita siapkan flushing, kasih NaCl. Untuk flushing kita siapkan NaCl dalam speed 5 cc. Kasih label NaCl 0,9%. Untuk stabilisasi, untuk buat singkirkan, kita siapkan juga glukometer untuk menilai glukosa darah bayi. Ya, untuk stabilisasi juga kita siapkan termometer. Berikutnya alat perlindungan diri, ada handsgun, masker, kemudian topi. Kita akan pasangkan masker. Topi. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebenarnya menggunakan handsgun. Oke, baik tim, sebelum memulai kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan registrasi yang dilaksanakan dalam kondisi kelancaran dan diberi keselamatan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Gimana kondisi bayi? Kurang bulan, tonus otot buruk, tidak menangis. Menguatkan, posisikan, bisa lendir. Tolong di suction dari suction, lepas hidung, suction, lepas
suction, lepas. Berikutnya kita keringkan. Miring kiri. Ikan yang basahnya sisihkan. Oke. Bayi apno menggap-menggap. Pasangkan perut simetri. Dengar pengembangan dada. Dada mengembang. Dada mengembang. Suara nafas kiri kanan sama. Suara napas kiri kanan sama. Oke. Dengarkan heart rate. Ventilasi mulai. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 7 lepas, 8 lepas. Ada dada mengembang. Dada mengembang. Heart rate. Heart rate meningkat. Lanjutkan. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas. Heart rate 70. saturasi belum terbaca. Oke, ada terubahan. Berikutnya lihat pengembangan dada. Dada tidak mengembang. Dada tidak mengembang. Koreksi ventilasi, perbaiki sungkup, reposisi, cek pengembangan dada. Dada tidak mengembang. Tolong suction. Oke, suction. Mulut, hidung. Ya, lagi. Oke. Dibukakan mulutnya. Sungkup, reposisi, isap lendir, buka mulut, ventilasi. Apakah dada mengembang? Dada tidak mengembang. Saya tambahkan tekanannya. Apakah dada mengembang? Dada mengembang. Oke, ventilasi dimulai lagi. Mulai. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 30 detik. lepas. Cek heart rate. 50. Saturasi 50-55. Siapkan intubasi. Berburang, berikan area bebas. Fiksasikan, minta laringoskop. Masukkan lead dari alas sebelah kanan, geser lidah ke medial, menemukan titik anatomi. Oke, fiksasikan. Nah, EDT. Melepas mandarin. Oke, dengarkan suara nafas berburuan. Dengarkan suara nafas. Kiri masuk, Kiri masuk. kanan masuk, Kanan masuk. simetris. Simetris kanan sama Lambung. kiri. Lambung tidak masuk. Coba ukur JHT-nya. Ukur JHT dari septum hidung ke tragus. Tambah 1 cm ke 11 di bibir. Fiksasi. Ventilasi mulai. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas. Cek heart rate. 40. Saturasi. Berikan oksigen 100%. Reservoir masukkan. Siapkan kompresi dada. Oke. Kompresi siap. Mulai. 1 2 3. 1 1 2 3. 2 1 2 3. 3 1 2 3. 4 1 2 3. 5 1 2 3. 6 1 2 3. 7 1 2 3. 8 1 2 3. 9 1 2 3. 10 1 2 3. 1 1 2 3. 2 1 2 3. 3 1 2 3. 4. 1 2 3. Cek heart rate. 50. 1 Saturasi. 3. 1 2 Oke. 3. Ventilasi kompres lanjutkan. Siapkan adrenalin. 2 3. Tuh, 1 2 3. 2. 1 2 3. Adrenalin via ET ya, 1,5 cc. Oke. Kompresi stop. Adrenalin
via ET 1,5 cc. Yang pelan. Oke. Kompresi ventilasi dilanjutkan. Kompresi siap. Mulai. 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 heart rate 80. saturasi kompresi stop ventilasi lanjut 1 lepas 2 lepas 3 lepas 4 lepas 5 lepas 6 lepas 7 lepas 8 lepas 9 10 lepas 1 lepas 2 lepas 30 detik. heart rate saturasi 120. oke. Cek nafas, ada usaha nafas? Ada usaha nafas, ventilasi turunkan bertahap. Dokter, asisten, dimulai ekstubasi. Hentikan ventilasi bertahap. Persiapan ekstubasi. Ada nafas spontannya, cukup bagus. Ya, dilakukan ekstubasi. Ada usaha nafas? Ada usaha nafas? Ada sianosis? Ada retraksi? Ada retraksi? Ada granting? Ada gerak? Nah, kemudian kita berikan CPAP dengan tekanan PEP-nya 7, FiO2 30%. Siapkan untuk nasal prong. Nikmal cek glukosa darah. Eti cek suhu. Oke. Dr. Burhan, dengarkan ada suara pernafasan. Frekuensi nafasnya berapa kali dalam 1 menit? Frekuensi nafas 60 kali per menit. Retraksi masih ada? Retraksi ada. Granting? Granting ada. Oke. Suhu 36,5. Gula darah Siapkan 50. prong, masukkan prong. Dr. Burhan, cek heart rate 1 menit. 120. Ada kapil refill? Kurang dari 3 detik. Detik ya, oke. Tampaknya bayi udah stabil, tolong difiksasikan. Oke. Siap. Suster Ari, tolong panggilkan keluarganya. Saya akan menyampaikan keluarganya. Oke. Oke, baik tim, kita lakukan evaluasi. Lihat kondisi akhir bayi, stabilisasi. Tadi glukosa darah berapa? Glukosa darah 50, Dok. 50. Suhu berapa? 36,5. Dr. Burhan, respiratory rate-nya berapa? 60 kali per menit. Ada retraksi? Ada retraksi. Ada granting? Ada granting, Dok. Oke. Dan skor berapa? Down skor 4, Dok. 4 ya, terpasang dengan CPAP PP7 FiO2 30% ya. Heart rate berapa Dr. Burhan? 120 kali per menit. Kapil refill? Kurang dari 3 detik. Kurang 3 detik ya. Oke tim, bayi alhamdulillah dalam kondisi stabil. Nanti berikutnya saya akan menemui orang tua. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmal, tolong didokumentasikan proses registrasinya. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak. Aduh, alhamdulillah Pak. Saya selamat atas kelahiran putra Bapak yang pertama. Ya, walaupun tadi bayi lahir sempat mengalami kondisi tidak bernafas. Setelah kita melakukan beberapa tahapan untuk membantu bayi itu bernafas, pada akhirnya bayi alhamdulillah sudah mulai ada respon bernafas. Namun Pak, tetap ini bayi harus dilakukan pemantauan. Mungkin bayi harus dirawat di ruang intensif untuk pemantauan berikutnya. Ya mudah-mudahan lah, doa dari kita semua bayi diberikan kesehatan dan keselamatan juga buat ibunya. Ya sekali lagi Pak, terima kasih. Selamat ya Pak ya. Atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, makasih ya. Mari dok.